Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim Base Project Grup 4 kelas E akan mempresentasikan hasil dari infografis kami dari pengamatan gangguan biotik pada tanaman tengguli dengan nama latin Cassia fistula pada Jalan Podokarpus 2 di depan rumah C4 dalam wilayah Universitas Gadjah Mada. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dimas Kristan Jatmiko sebagai ketua dengan NIM 25 garing 56 5963 garing KT garing 11293. Perkenalkan, nama saya Andika Husein Kurnia dengan NIM 25 garing 556574 garing KT garing 11119. Baik, perkenalkan nama saya Hadin Aslama Mutawali dengan NIM 25 garing 561318 garing KT garing 11223. Perkenalkan, saya Adelia Zulaika Rismawati dengan NIM 25562155 KT 11235. Perkenalkan, nama saya Atia Zahra Sabrina dengan NIM 25 garing 560630 garing KT garing 11191. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Kasih Lusiawan dengan NIM 25 garing 556490 garing KT garing 11113. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Saputra dengan NIM 25 garing 565006 garing KT garing 11265. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Friska dengan NIM 25 garing 566862 garing KT garing 11313. Baik, mungkin sekian perkenalan kami. Kemudian kita akan lanjut pada penjelasan yang pertama, dimulai pada eh, contoh daun berlubang yang akan dijelaskan oleh teman saya, Zain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Gangguan biotik pada tanaman tengguli yang pertama yaitu adalah adanya daun berlubang. Nah, daun berlubang ini disebabkan oleh hama seperti ulat daun, kumbang daun, dan serangga pengunyah lainnya seperti belalang. Nah, akibat dari daun berlubang ini, proses fotosintesis pada tanaman tengguli dapat terganggu karena kurangnya area daun yang sehat sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal. Selain itu juga, daun yang berlubang dapat berpotensi menyebarkan penyakit karena luka pada daun dapat menjadi jalan masuknya patogen. Selanjutnya, pengendalian hama akan dijelaskan oleh teman saya, Hanin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pengendalian hama terhadap tanaman tengguli ini perlu dilakukan agar peluang hama tersebut muncul, berkembang biak, dan merusak tanaman menjadi berkurang. Jadi pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengidentifikasi penyebab mengapa daun tersebut menjadi berlubang. Hal ini perlu dilakukan karena hama yang menyebabkan daun berlubang itu beragam. Bisa karena ulat daun, kumbang daun, siput, belalang, maupun serangga pengunyah. Kita perlu mengidentifikasi penyebabnya karena agar kita tahu hama yang menyebabkan tanaman tengguli ini rusak, sehingga kita dapat memilih tahapan penanganan yang tepat untuk diimplementasikan. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu pencegahan secara alami yang dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan lingkungan, pemanfaatan musuh alami, dan penyemprotan ekstrak nabati. Cara ini bagus untuk dilakukan karena intervensi dari manusia tergolong rendah sehingga tidak terlalu mengganggu ekosistem yang sudah ada. Baik, sekian penjelasan saya terkait pengendalian hama. Untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas Christian.
Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam batang berlubang, yang dimana batang berlubang ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti bakteri, cendawan, ataupun hama dari serangga penggerek, dan juga faktor non-biologis, yaitu iklim dan cuaca. Akibat dari serangan hama tersebut, yang pertama dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kayu, kemudian kerusakan pada jaringan tanaman, ketiga menyebabkan penyebaran penyakit kepada tanaman di sekitarnya, dan keempat mengakibatkan kematian pada pohon secara bertahap ataupun perlahan, dan yang kelima adalah eh, bisa menghambat kinerja ataupun fotosintesis dari pohon tersebut. Kemudian penanggulangan dari batang berlubang akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Zulaika. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk penanggulangan sendiri ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, penggunaan pestisida berjenis insektisida yang sesuai anjuran dan metode serta dosis agar efektif dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, melakukan pemangkasan pada bagian tanaman yang rusak atau terserang pada hama. Yang ketiga, pemeliharaan kebersihan lahan, menyingkirkan sisa tanaman atau gulma yang menjadi tempat persembunyian hama. Yang keempat, memberikan pemupukan seimbang agar tanaman tumbuh sehat dan memiliki daya tahan alami terhadap serangan hama. Untuk yang terakhir, dapat melakukan monitoring rutin untuk mendeteksi dini gejala serangan sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Atia Zahra, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita menemukan penyakit jamur pada pohon tengguli. Faktor penyebab dari penyakit jamur itu sendiri yang pertama adalah kelembapan dan kondisi tanah, seperti drainase tanah yang buruk, genangan air, penyiraman berlebih, dan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya adalah luka pada batang. Kemudian ada faktor lain seperti pemupukan yang tidak tepat yang menyebabkan jaringan tanaman menjadi terlalu lunak dan rentan terhadap serangan patogen. Kemudian akibat dari pertumbuhan jamur itu sendiri mengakibatkan pertumbuhan yang menjadi terhambat, kematian jaringan tanaman, pertumbuhan menjadi tidak normal, dan jika infeksi jamur itu terus berlangsung dan tidak segera ditangani, penyebaran dapat menyebar dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pohon. Selanjutnya untuk pengendalian jamur akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas Maulana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di dalam materi pengendalian jamur ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan jika pohon sudah terinfeksi jamur. Yaitu langkah yang pertama, identifikasi jamur. Kita harus mengetahui jamur tersebut apakah menyerang daun, batang, atau akar. Langkah yang kedua yaitu pemangkasan dan sanitasi. Kita dapat memotong bagian yang terinfeksi dan bakar atau buang jauh dari area tanam agar spora tidak menyebar. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengobatan kepada pohon. Dapat melakukan pengobatan kimiawi maupun biologis. Dan langkah yang terakhir yaitu rehabilitasi pohon. Setelah infeksi dikendalikan, kita dapat melakukan pemupukan organik dan penyiraman teratur untuk memperkuat daya tahan pohon. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada adanya bercak daun. Bercak daun sendiri biasanya disebabkan oleh patogen atau jamur, misalnya spesies Cercospora. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya patogen tersebut di antara lain adalah faktor lingkungan seperti kelembapan udara yang tinggi dan juga sirkulasi udara yang buruk. Karena faktor tersebut dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur untuk berkembang biak dan menginfeksi daun tersebut. Selanjutnya, daun bercak sendiri dapat mengakibatkan gangguan fotosintesis karena mengurangi area daun yang sehat sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu dan tidak mengakibatkan defoliasi dini atau gugurnya daun karena daun mengering dan akhirnya gugur sebelum waktunya. Sekian dari saya. Untuk materi pengendalian penyakit bercak daun akan dilanjutkan teman saya, April. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi penanggulangan penyakit pada bercak daun. Untuk mengurangi risiko serangan bercak daun, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar tanaman tetap sehat dan tahan terhadap penyakit.
Yang pertama, kita perlu menjaga nutrisi tanaman seimbang. Apabila tanaman gizi cukup, biasanya pertumbuhan jadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah pemangkasan atau pruning. Ini maksudnya agar kita perlu rajin memangkas atau membuang bagian daun atau cabang yang sudah parah terkena infeksi. Tujuannya supaya penyakit tidak menyebar ke bagian lain, apalagi bagian yang sehat. Dan yang terakhir adalah memastikan kondisi sudah cukup dan tidak terkena penyakit yang lebih parah sehingga kita dapat menggunakan obat fungisida, tetapi jangan menggunakan terlalu banyak dan menggunakannya sesuai dengan dosis yang sudah tertera. Demikian pemaparan materi penyakit dan cara pengendaliannya dan cara pengendalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, kemudian ini adalah slide kedua dari infografis kami, yang dimana kami memaparkan yaitu contoh-contoh hama dan penyakit pada pohon tengguli tersebut yang kami amati, dan juga ini adalah beberapa penjelasan singkat terkait penyakit dan hama yang kami dapatkan dalam pohon tengguli, dan juga teman-teman kami yang berkontribusi untuk melakukan pengamatan. Mungkin segitu dulu presentasi materi secara singkat dari kami. Kemudian kami dari grup 4, tim Base Project PKH, kelas E, dengan ini mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi tersebut dapat menjadi pembelajaran yang bisa berguna buat di masa depan nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan.